untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024, dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya merasa dengan dukungan mereka saya tambah muda 23 tahun. Dukung Pak Prabowo maju di Pilpres 2024 nanti. Kalau mau dijawab, ini sebenarnya penggodokan udah lama sekali. Kita dari 5 bulan yang lalu. Memang momentumnya pas sekarang. Nggak ada kaitan dengan Pak Presiden, nggak ada dengan siapapun. Ini murni hasil sebuah kesepakatan kita. Bahwa kita ingin ke depan ini mendapatkan pemimpin yang punya gagasan dan berani. Kami menyambut baik semua insan, semua dukungan yang secara tulus benar-benar melihat tawaran dari Partai Gerindra maupun Pak Prabowo sebagai calon presiden kami, dan saya rasa teman-teman dari Joman, apakah itu Bang Noel, bisa menilai secara objektif kenapa beliau sekarang mendukung Pak Prabowo. Nggak masalah lah, namanya demokrasi. Mendukung si A, mendukung si B, mendukung si C, nggak masalah. Tetapi kan yang diharapkan relawan itu ya seharusnya konsisten lah. Konsisten mendukung. Kemarin kita ketahui Noel setelah membatalkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, tiba-tiba keesokan harinya ke Nasdem Tower, ke DPP Nasdem. Saya kira sih akan mendukung Anies Baswedan. Ternyata besoknya malah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Joman dukung Prabowo Subianto, relawan Jokowi lain akan ikut. Salah satu elemen relawan pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania atau Joman, memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo adalah rival Jokowi pada 2 kali gelaran Pilpres, yakni tahun 2014 dan 2019. Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, mengatakan dukungan dari Joman tersebut memberi energi buat Prabowo, terutama untuk terus maju kembali di Pilpres 2024. Prabowo adalah capres dari Partai Gerindra yang dikukuhkan pada Agustus 2022 lalu. Unsur relawan pendukung Jokowi sebenarnya sangat banyak. Namun pada pemilu 2024, khususnya Pilpres, belum ada yang memutuskan untuk mendukung capres yang mana. Mengingat Jokowi tidak bisa maju lagi setelah 2 periode pemerintahannya. Namun apakah kehadiran Joman mendukung Prabowo akan diikuti oleh unsur relawan lainnya? Menurut Arif, pilihan ini bisa menjadi alternatif bagi relawan Jokowi yang lain. Dukung Prabowo Subianto. Ketua DPP Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, mendatangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Februari 2023. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama 2 jam. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, mengatakan ada beberapa alasan pihaknya memilih Prabowo dan berpaling dari Ganjar Pranowo. Dia bilang ex-Danjen Kopassus itu bernyali. Menurut dia, saat ini Indonesia butuh pemimpin atau presiden yang punya keberanian dalam bersikap dalam mengambil resiko. Dia juga menilai Menteri Pertahanan itu sebagai figur yang punya loyalitas. Fahri Hamzah kuliti klarifikasi Anies Baswedan soal utang 50 miliar rupiah, ada potensi korupsi. Bola panas perjanjian politisi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kini terkuak ke publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikatakan memiliki utang sebesar 50 miliar rupiah kepada rekannya atau wakilnya Sandiaga Uno. Namun uang 50 miliar rupiah yang disangkutkan kepada Anies Baswedan sebagai utang itu telah ditepis. Anies mengatakan uang tersebut bukan hutang, melainkan dukungan dari pihak ketiga dengan janji politik tertentu. Saat diundang ke YouTube milik Mary Riana, Anies mengatakan bahwa utang tersebut adalah otomatis terbayar karena dia dan Sandiaga Uno menang Pilkada DKI Jakarta 2017. Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa uang 50 miliar tersebut bukan milik Sandiaga Uno sebagaimana yang diketahui publik, melainkan dari pihak ketiga melalui Sandiaga Uno.
Sandiaga sebagai menjamin dan Anies Baswedan yang menandatangani surat perjanjian itu sebagai penanggung jawab. Di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Saya dan Pak Sandi tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu, artinya selesailah kira-kira, tegasnya. Menanggapi klarifikasi Anies Baswedan terkait pinjaman dana kampanye di belakang layar tersebut, Fachri Hamzah menilai itu adalah dana ilegal. Selain itu, Fachri Hamzah mengatakan tindakan seperti itu merupakan sebuah tindakan yang mengarah pada korupsi. Apalagi dianggap lunas setelah berkuasa, hal itu berpotensi terjadinya gratifikasi. Sebab tindakan itu bisa mengarah pada kerjasama tidak sehat antara penguasa dan orang yang memberi pinjaman, mengingat tidak ada yang gratis dalam dunia politik Indonesia. Untuk itu, Fachri Hamzah meminta agar praktik-praktik seperti itu harus segera dihentikan dari tubuh politik Indonesia, terutama soal politik dari aliran dana uang ilegal. Namun demikian, Fachri Hamzah mengatakan dia tidak sedang membicarakan siapa-siapa. Yang dia bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal. Bupati Tegal Umi Azizah, kader PKB harus bisa perjuangkan cita-cita politik partai. Bupati Tegal Umi Azizah meminta kader Partai Kebangkitan Bangsa bisa memaknai keberadaan kantor barunya dengan kerja-kerja yang lebih masif dan intensif dalam memperjuangkan cita-cita partai politik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pesan ini disampaikan Umi saat acara tasyakuran kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Perocok, Selawi beberapa waktu lalu. Lewat sambutannya, Umi berpesan dengan dibangunnya kantor baru tersebut bisa menjadi penyemangat kader PKB dalam menyosialisasikan program partai politik, menyalurkan aspirasi politik hingga pendidikan politiknya ke masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, Firdaus Asyairozi, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada keluarga besar almarhum Kiai Hamam Miftah karena telah mengikhlaskan tanahnya seluas 800 meter persegi. Ini diberikan kepada DPC PKB Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini, Firdaus juga mengundang calon anggota legislatif dari partainya yang akan maju pada pemilu 2024 mendatang dengan target perolehan 20 kursi atau minimal 18 kursi di DPRD Kabupaten Tegal. Sehingga ia pun berharap pembangunan kantor berlantai 2 ini bisa selesai sebelum tahun 2024, di mana kantor tersebut rencananya akan digunakan untuk menggelar kegiatan konstituen. Hadir pada tasyakuran ini sejumlah tokoh politik Indonesia seperti anggota DPR RI Nur Nadlifah, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Kiai Muhammad Yusuf Kludori atau Gus Yusuf, Ketua DPD Kabupaten Tegal Muhammad Faik, ratusan kader PKB, para pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, juga para tokoh di PKB, PC Muslimat NU, Rois Syuriah NU, Dewan Syuro, hingga kaum muda Garda Bangsa.